apa sih? Ini nih, kerajaan Mataram kuno. Terus kayaknya seru tuh. Penasaran? Yuk kita simak selengkapnya. Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno sempat berpindah ibu kota dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Awalnya, Kerajaan Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Lalu, pada akhirnya berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-12 Masehi. Raja-raja dan kisah masa kepemimpinan di Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi dua tempat yang berbeda. Yang pertama, pemerintahannya di Jawa Tengah. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya atau Ratu Sanjaya adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Raja kedua, Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran adalah raja kedua Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa pada sekitar tahun 746 hingga 784 Masehi. Raja ketiga, Sri Maharaja Rangkai Panunggalan atau Dharmatungga. Sri Maharaja Rakai Panunggalan adalah raja ketiga Kerajaan Medang I Bumi Mataram menurut Prasasti Madyasih 907. Sri Maharaja Rakai Panunggalan berkuasa pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Shailendra 800 sampai 820 Masehi. Sri Medang atau Rakai Warak yang ditemukan pada Prasasti Mantiasih. Beliau adalah raja keempat. Namanya disebut sesudah Rakai Panunggalan dan sebelum Rakai Garung. Akan tetapi hal ini berbeda dengan daftar para raja yang ditemukan pada Prasasti Wanua Tengah III, di mana Sri Maharaja Rakai Warak disebut sesudah Rakai Panaraban namun sebelum dia Gula. Istilah Rakai Warak sendiri bukanlah nama asli karena nama ini bermakna kepada daerah Warak. Namun dalam Prasasti Wanua Tengah III ia diketahui memiliki nama asli Diah Manara. Tidak diketahui dengan pasti kapan pemerintahan Samaragrawira berakhir. Prasasti atas nama Rakai Garung yang tertua yang sudah ditemukan adalah Prasasti Pengging tahun 819 Masehi. Namun belum tentu kalau prasasti ini adalah prasasti pertamanya. Jadi apabila teori Slamet Muljana benar, maka pemerintahan Rakai Warak Samaragrawira dapat diperkirakan berjalan tidak lebih dari 17 tahun. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga 820 Masehi 840 Masehi. Rakai Garung adalah raja kelima yang memerintah sekitar tahun 820 sampai 840. Namanya dikenal dalam Prasasti Pengging, Prasasti Mantiasih, Prasasti Wanua Tengah III dan diperkuat oleh naskah Wangsakerta. Dalam Prasasti Mantiasih, nama gelarnya ialah Sri Maharaja Rakai Garung. Dalam Prasasti Wanua Tengah III 908 Masehi, ia memerintah antara 14 Februari 829 sampai dengan 6 Maret 840. Ia adalah raja setelah Diah Gula dan sebelum Rakai Pikatan. Menjelang turun tahta, Samaratungga mengeluarkan suatu keputusan bahwa yang akan menjadi penerus pewaris tahtanya di Kerajaan Medang adalah anak pertamanya dari Permaisuri Pramodawardhani. Keputusan sang raja ini menuai penolakan dari anak lelakinya Balaputra Dewa, yaitu putra Samaratungga dari Dewi Tara dan cucu dari Dharma I atau Raja Sriwijaya.
Dari sini perang saudara dimulai. Rakai Pikatan yang berambisi untuk membangkitkan dinasti Sanjaya serta menyatukannya dengan dinasti Shailendra pun menikahi putri Pamodawardhani untuk memuluskan tujuan politiknya. Beberapa tahun kemudian, setelah pernikahan, Raja Samaratungga meninggal dunia. Kematian sang raja menimbulkan masalah serius karena sang putra Balaputradewa menuntut haknya atas tahta kerajaan Medang dan menantang perang kepada para Modawardhani. Rakai Pikatan dan sang istri memutuskan untuk merespon tantangan tersebut. Menjelang pertemuan, Balaputradewa membuat benteng pertahanan di perbukitan sebelah selatan Prambanan. Benteng ini yang sekarang kita kenal sebagai Candi Boko. Dalam perang saudara ini, Pramodawardhani yang dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan akhirnya mampu mengalahkan dan mendesak Balaputradewa, sehingga Balaputradewa lari ke Sumatera yang di kemudian hari ia menjadi raja di kerajaan Sriwijaya, mewarisi kerajaan dari kakeknya Dharma I. Melalui kemenangan dari perang saudara tersebut, Rakai Pikatan dan Pramodawardhani akhirnya menjadi raja ke-6. Raja yang ke-7, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala. Rakai Kayuwangi adalah putra bungsu Pakai Pikaton yang lahir dari permaisuri Pramodawardhani. Nama aslinya adalah Dyah Lokapala, Prasasti Wantil, Prasasti Kuti, atau Empu Lokapala, Prasasti Argapura. Raja yang ke-8, Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Dia Jebang adalah Raja Medang yang memerintah sekitar tahun 894 sampai dengan 898. Dalam prasasti Wanua Tengah 3 908, ia memerintah antara 21 November 894 sampai dengan 10 Mei 898 Masehi. Namanya dikenal dalam prasasti Mantiasih dan prasasti Wanua Tengah 3. Raja yang ke-9, Sri Maharaja Rakai Watukara Dia Balitung. Sri Maharaja Rakai Watukara Dia Belitung, Sri Darmodia Mahasambu adalah Raja Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno, yang memerintah dari 9 Juni 898 sampai dengan pertengahan tahun 910. Wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali. Yang ke-10 ada Raja Daksa, yaitu yang memerintah pada tahun 915 hingga 919 Masehi. Mpu Daksa naik tahta menggantikan Dyah Balitung yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan bukti bahwa Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri Balitung dalam beberapa prasasti. Selain itu, juga diperkuat dengan analisis sejarawan Buecari terhadap berita Tiongkok dari dinasti yang berbunyi Tatsokanhyung yang artinya Daksa, saudara raja yang gagah berani. Yang ke-11, Raja Tulodong yang memerintah pada tahun 919 hingga 924 Masehi. Dia Tulodong dianggap naik tahta menggantikan Mpu Daksa. Dalam prasasti Ritihang yang dikeluarkan oleh Mpu Daksa, terdapat tokoh Rakrian Layang, namun nama aslinya tidak terbaca. Ditinjau dari ciri-cirinya, tokoh Rakrian Layang ini seorang wanita berkedudukan tinggi, jadi tidak mungkin sama dengan Dyah Tulodong. Raja terakhir yang memerintah pada periode Jawa Tengah adalah Raja Sumbah Dyahwawa yang memerintah pada tahun 924 Masehi. Catatan kepemimpinan Dyahwawa diketahui antara lain adalah Prasasti Wulakan, Prasasti Kinawe, serta Prasasti Sangguran. Raja pertama pada periode kedua di Jawa Timur adalah Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok. Ia menjadi raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 sampai dengan 947 Masehi. Pusat kerajaan yang baru ada di Watugaluh di tepi Sungai Brantas, sekarang masuk wilayah Kabupaten Jombang. Sindok juga merupakan pendiri Wangsa Isyana, dan dengan demikian kerajaan baru ini terkadang juga disebut sebagai Isana.
Raja keduanya adalah Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya. Sri Isana Tunggawijaya adalah raja perempuan kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah berdampingan bersama dengan suaminya yang bernama Sri Lokapala. Raja ketiga, Makuta Wangsa Wardana. Teori yang berkembang ialah Makuta Wangsa Wardana memerintah sampai tahun 991 dan digantikan oleh putranya yang bernama Dharma Wangsa. Sedangkan putrinya yang bernama Mahendra Datta menikah dengan Raja Bali bernama Udayana dan kemudian melahirkan Airlangga. Raja keempat atau terakhir pada periode Jawa Timur adalah Dharma Wangsa Teguh. Puncak kejayaan Kerajaan Medang Kamulan berada di bawah kepemimpinan Dharma Wangsa Teguh. Di masa pemerintahan ini pula, masa Kerajaan Medang Kamulan juga berakhir. Runtuhnya kerajaan ini dipicu oleh peperangan dengan Kerajaan Sriwijaya, lantaran ingin mengekspansi wilayah kekuasaan masing-masing. Alhasil, pertumpahan darah tersebut menewaskan Raja Dharma Wangsa Teguh. Berikut adalah peninggalannya. Jadi gimana? Kalian udah tahu kan tentang Sejarah Kerajaan Mataram kuno? kami jelaskan.